All present and correct, sir. Thank you, Sergeant. Company, by the center! Quick march! Left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, right, left, right, left. Film ini berjudul Journey's End. Pada Perang Dunia Pertama, satu kompi tentara Inggris sedang memulai rotasi 6 hari di garis depan. Mereka sadar kalau mereka tidak akan berada di sana selama itu. Tapi karena serangan Jerman sudah dekat, mereka tidak punya pilihan selain menerima beban itu. Pada musim semi 1918, sebuah rumor menyebar di kalangan tentara Inggris, di mana Jerman akan melancarkan serangan yang akan menghancurkan parit pertahanan bagian utara Prancis. Setiap prajurit ditugaskan 6 hari dalam sebulan bergantian menjaga parit tersebut, tanpa tahu siapa yang akan di sana ketika serangan itu datang. Senin 18 Maret 1918, di barak peristirahatan Saint-Quentin, Prancis Utara. Ketika pergantian kompi yang akan bertugas menjaga parit selama 6 hari ke depan. Kompi pimpinan Kapten Stanhope yang akan dibantu Letnan Osborne, Letnan 2 Trotter, dan Letnan 2 Hibbert. Mereka akan menjaga pertahanan terdepan itu dengan penuh kecemasan. Setelah mengatur pasukannya, Stanhope memimpin mereka menuju medan perang. Sementara itu, seorang perwira muda, Letnan 2 Relic, baru saja tiba di markas tentara Inggris di Amiens, Prancis. Dia ini adalah keponakannya jenderal yang memimpin tentara Inggris di situ. Kemudian Relic meminta kepada pamannya agar ditempatkan di kompinya Stanhope, karena mereka adalah teman yang berasal dari kampung yang sama. Tapi pamannya memperingatkan kalau kemungkinan pasukannya Stanhope akan menjalani pertempuran yang sangat sengit. Relic tidak mempermasalahkannya, karena tujuannya ke Perancis memang untuk berperang. Sedangkan Stanhope dan pasukannya sudah berada di pertengahan jalan. Akan tetapi ketika berpapasan dengan kompi yang mereka gantikan, semua persediaan amunisi dibawa kembali oleh mereka menuju ke markas. Keadaan di Paris juga sangat tidak terurus akibat dari rumor penyerangan Jerman. Saat itu, Osborne menemui Kapten Hardy, memimpin kompi yang mereka gantikan. Hardy memperingatkan kalau ada pengiriman tentara Jerman dalam jumlah besar baru-baru ini. Dia juga mencemaskan Stanhope yang menurutnya terlalu kecanduan minuman keras. Namun Osborne tidak begitu suka dengan pandangan Hardy kepada Stanhope. Saat Stanhope memerintahkan pasukannya memperbaiki tembok parit, Osborne mengecek kondisi pertahanan Jerman yang hanya berjarak 60 meter dari mereka. Ketika tugas sudah diambil alih, di sana hanya tersisa 115 peluncur granat yang sudah berkarat, dengan 500 buah granat Mills. Sedangkan sisa amunisi di sana sudah tidak ada. Bahkan bohlam lampu pun dibawa kembali oleh Hardy. Sementara itu, Raleigh telah sampai di Quentin. Di sana dia melanjutkan dengan berjalan kaki menuju parit bersama beberapa prajurit. Sesampainya di sana, Raleigh diantar oleh Sersan Watson menuju bunker komando. Di sana dia disambut dengan ramah oleh Osborne. Raleigh memberitahu kalau dia dan Stanhope sudah saling kenal. Namun Osborne memperingatinya kalau kepribadian Stanhope kini sudah berubah akibat tekanan yang diterima selama memimpin kompi dalam masa kritis ini. Lalu Osborne memperkenalkan pegawai dapurnya yang bernama Mason dan asistennya Turner. Singkat cerita, perbaikan parit berlangsung hingga malam. Stanhope juga sesekali mengintip pertahanan Jerman dengan penuh kecemasan. Begitu kembali ke bunker, dia langsung marah-marah dengan kondisi parit. Namun begitu bertemu dengan Raleigh, dia mendadak jadi gugup. Raleigh selalu memberitahunya kalau dia kesini karena arahan Stanhope saat masih di kampung. Selama makan malam, Stanhope sangat gugup di hadapan Raleigh karena kondisinya saat ini. Tiba-tiba Stanhope memarahi Mason karena tidak memiliki lada untuk supnya. Hal itu membuat Raleigh terkejut karena bukan seperti ini Stanhope yang dia kenal. Lalu Turner ditugaskan oleh Stanhope untuk meminta lada dari dapur yang lain. Saat melintasi dinding parit yang belum diperbaiki, dia hampir saja mati tertembak oleh sniper Jerman di bunker. Stanhope menyuruh Raleigh untuk belajar dari Turner yang akan bertugas mengawas prajurit.
Saat mereka pergi, Stanhope langsung mengambil Milas dan meminumnya. Setelah Turner bertukar shift dengan Hibbert, dia mengajarkan Raleigh untuk menggunakan fire gun untuk berbagai situasi. Raleigh yang pertama kali turun ke garis depan begitu antusias ketika menembakkannya. Dia juga diajarkan cara menggunakan senapan mesin otomatis yang langsung mengarah ke wilayah musuh. Sedangkan di bunker, Hibbert yang baru saja kembali memberikan laporan kepada Stanhope sebelum mengeluh bahwa matanya mengalami kesakitan. Dia mengatakan itu karena sebenarnya Hibbert takut kalau dia akan mati di sana, sehingga dia bisa dipulangkan. Kemudian Truter melanjutkan tur baritnya dengan membawa Raleigh ke tempat para sniper. Tempat itu adalah wilayah terluar dari barit pertahanan. Stanhope menceritakan tentang hubungan dia dengan Raleigh, sambil menunjukkan foto Margaret, kakaknya Raleigh, kepada Osborn. Margaret ini adalah kekasihnya Stanhope, di mana dia mengaku sebagai pasukan khusus. Namun dia menjadi tidak percaya diri karena kenyataannya dia hanyalah seorang pemabuk yang mentalnya mulai melemah akibat peperangan. Stanhope tidak ingin Margaret tahu kondisinya, sehingga saat Raleigh datang dia menjadi sangat gugup. Selasa 19 Maret 1918, Stanhope berpura-pura menjadi tangguh di depan pasukannya ketika mengecek kondisi mereka. Lalu Watson memberitahunya bahwa kolonel menyuruh dia menghadap ke tempat kolonel. Dia mendapatkan kabar kalau pasukan Jerman akan memulai serangan pada hari Kamis atau 2 hari ke depan. Serangan itu tidak mungkin dibendung, sehingga markas pusat memerintahkan Stanhope dan pasukannya untuk bertahan mati-matian, karena mereka tak akan mendapat bantuan. Sementara itu, di hari pertama Raleigh bertugas sebagai perwira muda. Namun Raleigh masih terlihat gugup dalam menjalankan tugasnya itu. Sambil menemani Raleigh sarapan, Osborn bercerita kalau dia adalah mantan kepala sekolah dan pemain rugby timnas Inggris. Lalu Raleigh meminta izin untuk menulis surat kepada Margaret. Setelah kembalinya Stanhope, dia langsung memberitahu Truter dan Osborn apa yang akan terjadi. Selain itu, Marx juga menyuruh memasang kawat berduri di kedua sisi terdepan untuk memperkuat pertahanan. Ketakutan dan mental yang melemah membuat Stanhope berhalusinasi melihat sekelompok cacing keluar dari bunker. Dan untuk mengatasinya, dia harus meminum minuman keras. Lalu ketika Raleigh akan mengirim suratnya, dia dihentikan oleh Stanhope yang mengatakan kalau surat itu harus dia periksa terlebih dahulu. Padahal yang sebenarnya Stanhope takut kalau Raleigh memberitahu Margaret tentang kondisi dia yang sebenarnya. Sore harinya Stanhope dipanggil lagi oleh kolonel. Kali ini pasukannya mendapatkan tugas untuk menculik satu tentara Jerman dalam misi serangan dadakan. Tugas itu akan dilaksanakan besok sore, dan kolonel menunjuk Osborn serta Raleigh untuk memimpinnya. Saat itu Stanhope kembali ke barit dengan perasaan bersalah ketika melihat Osborn dan Raleigh. Emosinya semakin memuncak ketika Hibbert memaksa untuk meninggalkan parit. Dengan alasan dia butuh pengobatan, karena Stanhope tahu kalau sebenarnya Hibbert telah berbohong. Dia pun tak mengizinkannya dan memaksa Hibbert untuk tetap bertahan dengan melawan ketakutannya. Lalu dia pun mengatakan kalau tidak ada seorang pun di sini yang tidak takut mati. Bahkan Stanhope sendiri juga dihantui ketakutan setiap harinya. Setelah itu Stanhope memberitahu Osborn kalau besok dia dan Raleigh harus memimpin 10 prajurit untuk melakukan serangan ke pertahanan Jerman. Rabu 20 Maret 1918, persediaan amunisi dan makanan dari kolonel tiba di pagi hari. Stanhope dan kolonel juga mengecek lokasi yang akan dia serang. Di sana Stanhope berusaha merubah waktu serangan menjadi malam hari untuk menekan jumlah korban. Namun kolonel menolak karena jam malam para perwira tinggi akan ada pertemuan dan makan malam. Stanhope yang mendengarnya merasa sangat kecewa karena para atasan seperti mengorbankan pasukannya. Osborn yang mungkin akan mati dalam penyerangan itu menyapa prajurit-prajuritnya seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dia juga menulis surat untuk istri dan anak-anaknya. Namun akhirnya dia bakar karena tidak sanggup mengabarkannya sendiri. Begitu pula dengan ke-10 prajurit yang terpilih. Mereka merasa putus asa dengan membayangkan
kalau hari ini bisa jadi akan menjadi hari terakhir mereka. Lalu Osborn menitipkan beberapa barang pribadinya kepada Stanhope agar diberikan kepada keluarganya jika nanti dia tewas dalam pertempuran. Tapi Stanhope menolaknya. Dia malah meminta Osborn agar dia bisa bertahan hidup dan kembali dengan selamat. Sorenya Osborn dan Raleigh menuju sisi terdepan dengan diiringi doa dari para prajurit yang mereka lewati. Sesampainya di sana hanya ada Stanhope dan Watson yang mengantar mereka. Raleigh yang sebelumnya sangat antusias untuk ikut berperang mendadak mulai gugup karena menyadari kalau kematian ada di depannya. Akhirnya mereka mulai meninggalkan parit dengan disemangati oleh Stanhope. Kegugupan dan ketakutan Raleigh kian memuncak dan membuat dia muntah. Tak lama tembakan artileri Inggris membombardir pertahanan Jerman. Di tengah kekacauan itu, Stanhope memimpin mereka untuk menerobos parit Jerman. Beberapa prajurit harus tewas akibat berondongan senapan mesin Jerman. Namun di sini Raleigh berhasil menculik seorang prajurit Jerman, dan mereka pun bergegas kembali. Berbarengan dengan serangan balasan Jerman, Raleigh dan beberapa prajurit yang membawa tentara Jerman itu berhasil kembali. Namun saat itu Osborn tewas saat berusaha menolong prajuritnya yang terluka. Tentara Jerman yang berhasil mereka culik diserahkan kepada kolonel. Lalu kolonel pergi ke bunker untuk menanyakan jumlah prajurit yang telah gugur. Stanhope yang sedang meratapi kematian Osborn hanya menanggapinya dengan sinis. Kolonel juga memuji kinerja Raleigh, tapi Raleigh juga tidak menanggapinya karena masih syok atas kematian Osborn. Begitu pula ketika kolonel meninggalkan parit. Para prajurit hanya memandang sinis kepadanya. Malamnya emosi Stanhope memuncak. Ketika mereka sedang berduka, Hubert malah mabuk dan membicarakan wanita. Clear out of my sight! Get out! Lalu dia mengemasi barang-barang milik Osborn untuk dikirimkan ke keluarganya. Ketika Raleigh kembali, dia menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya. Namun karena Raleigh tidak berselera, Stanhope pun marah-marah. The one man I can trust! The one man! Bukan karena sikap Raleigh, tapi karena dirinya sendiri yang tidak mampu melindungi prajurit-prajuritnya. Dia juga merasa malu. Dirinya yang seperti ini dilihat oleh Raleigh, adik dari wanita yang dia cintai. Kamis 21 Maret 1918, kawat berduri sudah terpasang di kedua sisi terluar. Semua orang di parit bersiap untuk menghadapi serangan Jerman, terkecuali para petugas dapur. Setelah memastikan semua orang di bunker keluar, Stanhope juga keluar untuk bergabung bersama para prajuritnya. Pagi itu ketika matahari belum bersinar, Stanhope dan pasukannya sudah dilanda kecemasan menunggu nasib mereka. Begitu matahari mulai kelihatan, serangan sporadis Jerman akhirnya dimulai. Kecemasan sudah berubah menjadi ketakutan. Dengan datangnya tembakan-tembakan artileri Jerman yang tiada henti. Di sana Raleigh mengalami cedera parah di punggungnya. Lalu Stanhope langsung membawanya ke dalam bunker. Di dalam bunker, Raleigh masih berusaha bersikap kuat. Sementara Stanhope sangat khawatir. Akhirnya Raleigh mulai merasa tubuhnya kedinginan. Stanhope lalu mencoba untuk menyelimuti Raleigh. Namun sayang, Raleigh dengan perlahan meninggal dunia. Stanhope merasa sangat terpukul karena melihat Raleigh yang meninggal di depan matanya dengan usia yang sangat masih muda. Lalu saat dia akan kembali ke parit, sebuah ledakan menghantamnya. Begitu dia keluar, serangan Jerman masih berlangsung, dan mayat-mayat pasukannya sudah berserakan di mana-mana. Stanhope yang melihat itu hanya bisa pasrah. Jumat 22 Maret 1918, di sana terlihat tukang pos yang sedang mengantarkan surat dari Raleigh kepada Margaret. Di surat itu Raleigh mengatakan,
Dia akhirnya bertemu dengan Stanhope, seorang pemimpin yang sangat dihormati pasukannya. Sementara itu di Parit, beberapa tentara Jerman sedang menyisir keadaan, di mana tak ada seorang pun yang selamat.